Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nami kula Yusuf. Yai badhe nderek tanget nun sewu sadrenge. Gusti Allah kan damel langit kali bumi niki 6 hari ya. Lah sedinten niku lan apa? Ngapunten sadrenge tangete lagi nentang Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah kita masuk ke ranah materi. Materi untuk pada malam hari ini surat Yunus ya. Surat Yunus sebenarnya. Swidak kali. Karakter tabiat daripada ahli suhud itu yang bagaimana? Akhlak, karakter atau tabiat ahli suhud itu yang bagaimana? Ahli suhud lawannya ahli hijab. Kan ada dua kelompok hati manusia. Ada dua kelompok golongan hati manusia. Pertama disebut sebagai ahli hijab. Itu karena basiroh dalam diri kita meripati hati itu tertutup oleh sesuatu. Akhirnya rohaniyah ini matanya hati tidak bisa melihat kebenaran. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Mereka ahli hijab itu imannya rohaniyah masih terpengaruh dengan bisikan nafsu lewat akal. Beriman terhadap siapa selain Allah. Walaupun lesan kita itu beriman pada Allah. Amantu billah, saya beriman terhadap Allah, lesan. Wa minan nasi mayyakulu amanna billah. Surat Baqarah ayat piro niki, Pak? Ahli hijab. Dia berkata, wa minan nasi mayyakulu aman amanu mayyakulu amanu wa minan nasi mayyakulu amanna lah ngono nggih. Amanna billah. Sebagian besar di antara manusia ada seseorang yang berkata amanna, saya beriman billahi kelawan Allah wabil yaumil akhir, tapi wa ma hum bimu'minin. Tapi sebenarnya ruhaniyahnya itu tidak beriman pada Allah. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin. Tolong di cross check.
Sebagian besar di antara banyak manusia itu ada seseorang yang berkata, saya beriman pada Allah wabil yaumil akhir dan beriman terhadap hari akhir. Tetapi wa mahum bimu'minin. Mereka sebetulnya bukan orang yang beriman. Ternyata apa Pak? Lesan masih banyak mengatakan beriman pada Allah tapi ruhaniyah tidak. Tidak. Kok bisa? Contoh ya, contoh. Ini nanti gegara kolbun, hati kita terpengaruhi oleh akal, yang akal itu dibisiki oleh nafsu wa mina alladzi yuwaswisu fi sudurinas, dibisikkan nafsu. Kal ngomong nang ati nang roh iku ya, yen kecut iku rasane teko blimbing. Tahu blimbing nggih? Blimbing. Bahasa Indonesia blimbing apa? Ya blimbing. Ya. Akhirnya ketika saat jasad kita mencokot menggigit ya. Menggigit blimbing itu, akhirnya rasa iman di dalam hati kita mengatakan kejutnya sebab dari blimbing. Ini Bapak Ibu, tadi amantu billah, aman nabillah, dia beriman pada Allah tapi faktanya ruhaniyah tidak. Ini ahli hijab ya, ahli hijab. Jadi malam hari ini kita tidak membahas ahli hijab. Kita membahas tentang karakter, tabiat, akhlak ahli syuhud. Sebelum kita mengatakan karakter ahli syuhud, itu prosesnya panjang. Panjang. Untuk menjadi golongan hati ahli syuhud, itu proses kita itu panjang. Panjang. Puluhan tahun. Asal muasal kita nggih ahli hijab. Asal muasal. Orang yang selalu ruhaniyahnya ingkar pada Allah, mengingkari atas konteks iman. Berhubung di situ kita masuk dalam surah Al-Baqarah 257 yang Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, maka ruhaniyah sampean iki dibimbing Allah ya untuk berjalan di atas jalan yang benar. Mana jalan yang benar? Jalan di mana sudah tidak ada lagi konteks imannya selain Allah. Enggak ada. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat Maryam. Inilah yang disebut sirat, jalan al-mustaqim, yang jejak, yang lurus. Tetapi ruhaniyah bisa untuk berjalan di atas jalan Allah. Ruhaniyah awalnya adalah menerima hatinya tentang dinul haq, tentang dinul haq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kita menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq.
Aidinu tauhid. Kita syariat sudah mulai sejak kecil. Melangkah berikutnya kita terima dinul haq. Itulah ajaran yang masuk di dalam ilmu tasawuf. Itulah ajaran yang masuk di dalam ilmu tauhid. Mengapa Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan dinul haq? Liyudhirahu ala dini kullih. Apa? Untuk meluruskan iman jenengan kali kula. Kalau bahasa sesuci, untuk mensucikan masjid dalam hati kita yang kotor. Kalau kita bahasa rumah, asal rumah kotor, kita didatangkan sapu untuk membersihkan kotoran di dalam rumah. Jadi penghuni ini ceknya nyaman, rumahnya kudu bersih. Dan jenengan misalnya omah iku mang akeh ledongi PT, ledongi kebo, ledongi sapi, yo gak nyaman lah. Nek bersih semuanya harum, apalagi lungguh sak lungguh, makan sak makan, iku rasanya nyaman. Laksana seperti itu. Jagatnya ruhaniyah kita telah terkotori oleh hawa nafsu. Lewat hubus syahwah itu. Berhubung jenengan yang jenengan jadikan imam itu adalah Allah, Allahu waliyul ladzina amanu, maka yukhrijuhum. Allah akan mengeluarkan kahanan jagat rohaniyah itu yang asalnya minadzulumat menuju ilan nur, dari kegelapan menuju terang benar, dari najis menuju suci, dari rumah kotor menjadi rumah yang bersih. Seperti itu, laksana seperti itu. Iman yang tadinya kita masih beriman bahwasanya munculnya kecut itu dari belimbing, sekarang sudah tidak lagi. Yang tadinya dalam hatiku iman, yang ngaji, yang memberikan tausiah itu adalah mukhlason, sekarang sudah tidak. Hati kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dibuktikan? Bisa. Andai kata Allah tidak ada dalam diriku, bisatah lesan saya berkata? Makanya tinggal Anda melihatnya dari sisi mana. Kalau Anda melihatnya dari sisi syariat ahli hijab, maka yang tampak, yang nyata pada diriku datang jenengan adalah makhluk. Kalau ini dibiarkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah. Terkunci nanti. Akhirnya jatuh penghambaan sampai loh, ikut datang makhluk. Mujine nang makhluk, mujone nang makhluk, hormati nang makhluk. Bahkan ini masuk ke ranah sesembahi datang. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti ini. Alhamdulillah utawi sekabai puji iku lillahi mung kagungane. Insyaallah. Saya katakan seperti ini karena penyakit dalam hati umat manusia itu memujanya terhadap selain Allah. Menuduh selain Allah itu bisa memberikan manfaat, memberikan mudarat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mohon izin dan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan sedoyo, khususnya ahli kitab. Ya, saya berkata seperti ini semata-mata karena di lapangan imannya, pujaannya seseorang itu kebanyakan pada selain Allah karena belum kenal Allah. Itu persoalannya.
Wa yasudduna an sabilillah, memang sengaja nafsu menghalang-halangi ruhaniyah untuk ke Allah. Dihalang-halangi Pak kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah, berbagai macam yang sudah dialami oleh ahli hijab untuk menjadi ahli suhud, ilmu sudah, amal laku khalwat sudah, istiqomah. Akhirnya Allah memasukkan ruhaniyah seseorang itu di dalam golongan ahli suhud. Sampai dituangkan Allah, kalau nggak salah tolong di cross check Pak ya. Surat Yunus ayat 62, 63. Kalau nggak salah coba, kalau saya salah nyebut surat, mohon diingatkan. Ala inna auliya Allah. Larasa. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzan. Eling-eling nek cara bahasa pondok. Ingatlah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu. Inna auliya Allah iku la khaufun, ora ono barang wedi apa yang besok akan terjadi. Tidak ada rasa takut apa yang akan terjadi. Besok yang akan terjadi. Macam-macam isinya besok yang akan terjadi, Pak. Ada kalanya besok ditagih utang. Ada kalanya besok kita makan sekarang belum ada. Ada kalanya hari yang akan terjadi kita itu berbisnis hasil atau tidak hasil. Kadang-kadang kita itu belajar jadi makelar ya Pak ya. Makelar rumah. Makelar tanah. Kadang-kadang itu sudah cocokan harga, tinggal deal pembayaran buyar. Ada Pak ya? Kadang-kadang juga sudah di DP Pak. Sudah di DP, tanah kita sudah di DP. Sudah dicancang dengan tali DP tadi. Ketika jatuh tempo. Kan minta jatuh tempo 1 bulan. Karena uangnya si pembeli belum cairnya 1 bulan lagi. Jenengan oke. Saking butuhe Pak. Sampai tanah dijual. Lah ketika jatuh tempo si pembeli datang. Belum ngomong sampai neng ati, alhamdulillah cair banget nggih. Durung ngomong. Belum bicara. Datang pembeli mang bawa mobil, jenengan wis sawanang karena sampean juga nanggung utang. Wis janji tanggal semene tak sahur, sore tak sahur. Nah, wis ngomong. Lah sing ngutangi jenengan seneng nggih sing nang omah ngenteni nggih. Ngenteni. Hapunten ingkang kathah. Loh. Ternyata datangnya tadi gagal. Gagal kan. Beliau itu enggaklah khauf. Ora ana rasa wedi tatkala tanahnya tidak payu. Mengapa beliau itu la khaufun? Tidak ada rasa takut. Karena satu jawabannya, tahu bahwasanya semua apapun sekecil persoalan, awal sampai akhir, di awal di akhir, itu yang menguasai adalah Allah. Paham nggih? Bukan Allah nama loh nggih. Bukan hidup sifat. Ya iki lho Pak.
Ya. Hati jenengan sampun duduknya di situ. Itu yang pertama. Nah, jenengan bisanya duduk di situ fastaqamu, duduk dengan rapi, duduk dengan kuat, istilah umpama paku itu sudah mancep sampai ketok ndase nang ngene papan gitu. Diduduk palu ya. Diduduk tidak bengkong diteruskan. Diduduk enggak bengkong teruskan terus sampai mancep fastaqamu, sampai mancep istiqomahnya itu. Akhirnya ketika saat itu terjadi mboten goyah hati sampean. Para kekasih Allah, aulia Allah iki mboten goyah. Mboten goyah. Makanya tidak takut itu di situ. Satu, karena dia sudah fokus, sudah imannya mancep seperti paku yang menancap di papan, tidak bisa dijebol. Iman sampai itu sudah masuk di dalam bahwasanya semuanya adalah karena Allah. Ya enggak menyalahkan terhadap yang membeli, enggak. Walaupun sudah ada surat perjanjian, cuman belum ditandatangani. Walaupun sudah ada ikatan tali tadi DP, ya ta? Pasti jenengan jawab ini, Pak, DP ini dibangsulkin apa mboten? Ya saya ngaten. Mboten diam-diam, Pak. Umume aturan iku nek gagal DP hil, teng mriki nggih wonten nah. Long tanah sampean lho gak ilang. Iku jenenge cara dorong ngono bandang mulia. Tapi biasanya beliau-beliau itu para kekasih Allah mesti secara syariat ngomong, Pak, terus pundi DP niki kula bangsulkin apa pripun? Mesti ngoten. Boten meneng ae. Boten. Karena akadnya belum selesai, Pak. Bek murtabek itu akan halalallahu bai'a wa harramallahul halalallahul bai' wa harrama birriba. Wong akadnya jual beli belum selesai ya. Umumnya kalau niku ngoten. DP hilang, hati-hati Pak. Itu haram Pak. Apa yang kita makan dari uang DP itu haram. Karena apa? Akad belum selesai. Antara penjual dan pembeli itu belum clear. Dari barang yang diberikan, dijual, dan uang untuk membeli belum selesai. Hukumnya haram. Makanya ojo penak-penak sampai nompo DP. Terus tadi Pak Arif terus biasa iku wis entek. Yo gara-gara wis entek iku Pak akhirnya meneng ae gak iso jawab. Lha ngoten lho. Nek engko dikongkon balekno dhuwit endi gak balekno. Allah ya karim. Kecuali Pak, kecuali tidak akan menjadi haram manakala awal itu sudah dibahas. Ikhlas. Pak, kulo cancang ini ya, ikatan harga sudah jadi, kulo cancang biar gak keluar ke orang lain, tak cancang 1 juta. Ya. Nanti tanggal ini saya akan melunasi. Manakala nanti kok saya nggak jadi beli, maka DP saya sampean P atau sampean HI. Betul nomor apa nih? Awali ada akad seperti ini. Kebanyakan buatan memakai hukum umum. Lah ngoten nggih. DP sudah dikasih, terus gak jadi, hilang Pak. Umumnya ngoten. Padahal akad di depan gak ada. Bon. Beliau-beliau itu yang sudah dimasukkan Allah di dalam ahli syuhud, ya.
dikatakan ahli syuhud, hijabe ati, hijabe ainul basiroh dengan Allah itu sudah dikikis habis Allah. Dikikis habis Allah. Ini disebut ahli syuhud. Ahli yang ruhaniyahnya itu hanya bersaksi, hanya beriman, hanya melihat, hanya makrifat pada Allah. Pada Allah. Sekalipun tadi itu ada kejadian makan blimbing rasane kejut. Ini ahli syuhud. Pertama karakter beliau-beliau itu miturut Al-Quran tadi ya, surat Yunus ya ayat 2 ya, ayat 2, dia tidak ada rasa takut terhadap apapun karena dia sudah yakin sing ngatur kabeh iku Gusti Allah. Semua kabeh iku semua berarti baik yang kau anggap gagal atau hasil, kau anggap baik atau jelek, semua itu yang ngatur Gusti Allah. Imannya sudah mantap di situ. Khauf. Bahkan besok yang akan terjadi satu kematian, dia nggak ada rasa takut. Karena apa? Karena dia tidak hidup. Tidak merasa hidup, justru sifat hakikatnya hamba mancap di dalam dirinya apa al-maut. Oleh karena kita takut mati itu karena kita merasa hidup. Kalau jenengan sudah merasa makhluk iki mati, nah, takut mati gimana kok sudah mati kok lah begitu. Saya ketibah Pak nggih. Lah di sini Pak, disinilah aulia Allah itu. Lah sedangkan Allah meletakkan kekasih Allah itu ahli syuhud macam-macam Pak. Gak mesti dia punya pondok, gak mesti dia mesti tausiah ngaji ngalor ngidul. Nah, gak mesti dia itu pakaiannya bendino sarungan. Ya nek wong bar sunat. Enggak. Bisa jadi Allah meletakkan beliau-beliau kekasih Allah itu di tempat keramaian. Menjadi pedagang, menjadi pejabat, menjadi petani, menjadi makelar, penggawean. Wis macam-macam. Yang orang lain itu tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Lah, makanya hati-hati Pak ya. Kita kalau bicara pada sesama manusia, lebih-lebih yang kita itu tidak kenal bentinoni, tidak kenal bentinoni sehariannya ya. Hati-hati. Siapa tahu itu wali ini Allah. Kekasihnya Allah. Tondo kekasihnya Allah tadi la khaufun. Penjabaran la khaufun ini luas sekali, luas sekali. Yang kedua, walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa mamang sedikit pun tentang hal apapun. Ini Pak, beliau-beliau itu. Ketika saat dihadapkan jenengan kali kula ahli syuhud itu persoalan yang mengkhawatirkan. Contoh ya, contoh kita punya anak. Anak kita berurusan dengan hukum. Entah itu pidana atau perdata. Ya, lebih-lebih pidana. Lah, di sini beliau-beliau itu tidak ada rasa khawatir apa nantinya yang akan terjadi, apakah anaknya itu terjerat atau tidak, nggak akan dipikir, nggak akan dipikir. Dan atau anaknya kritis,
kritis. Sebab sakit boleh, sebab kecelakaan boleh, kritis pokoknya di dalam diagnosanya dokter itu stadium berapa gitu, stadium berapa, ya pokoknya kritis lah. Dia tidak ada rasa khawatir atau gelisah. Karena apa? Sibuk. Hati beliau itu bersukaria dengan Allah, dengan Allahnya di situ. Itu. Lah, inilah salah satu beberapa sifat dan karakter seseorang yang memang sebagai ahli zuhud. Tidak hanya ngomong saja, jasadnya itu amantu billah, tapi ruhaniannya itu juga membuktikan apa yang diucap tadi. Amantu billah. Nah di situ, Bapak Ibu. Lah orang yang sudah sibuk duduk di sini, sifatnya itu selalu rahmatan lil alamin. Gak malah menebarkan teror. Hasud sana, hasud sini, membuat situasi gak nyaman, tidak. Kalau masih dia melakukan hal seperti itu Bapak, maka perlu dipertanyakan status keahli syuhutannya. Nyun sewu, kita koreksi diri masing-masing loh Pak. Saya tidak mau mengkoreksi orang lain, enggak. Lebih baik saya koreksi pribadi saya sendiri. Banyak ilmu yang saya pahami tentang dinul haq. Bila amalin manakala itu belum saya praktekkan dalam bentuk kholwat atau zikir sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul. Setinggi ilmu yang kubawa tadi justru akan yahjubuhum bi ilmihim, akan menutupi hatiku pada Allah. Timbule takabur, timbule riya. Niki bahayanya bila mana ilmu itu bila amalin tidak diamalkan dengan bentuk tidak mau praktek kholwat, sistem dikira dilakoni. Bahayanya di situ. Inilah laksana pohon yang tidak berbuah. Laksana saya menandur atau menanam padi tapi tidak berbuah padi. Ya cokol ya, tapi tidak ada buahnya. Al ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin, kata Rasulullah seperti itu. Setinggi apapun ilmumu, wis tentang ilmu nopo mawon Pak. Khususipun kita membahas kita adalah ilmu tauhid. Tapi bila amalin tanpa kita susul dengan praktek zikir di dalam kholwat, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ini akan memunculkan buah-buah hasud, buah-buah riya, buah-buah takabur, Pak. Sum'ah dan lain sebagainya. Ini wis pasti. Itu pasti, Pak. Sebab ini ilmu matematika, ilmu pasti. Siapapun kita lah, siapapun kita. Dan apapun status kita. Oleh sebab itu, dikatakan ahli zuhud itu, ahli yang awalnya itu sudah proses tahapan ilmu, tahapan laku, yo istiqomah. Fastaqim, istiqomah. Dikatakan ahli zuhud. Kita pada umumnya menerkok orang lain, itu ahli zuhud dilihat dari sisi ilmunya, pembahasannya gitu.
Mohon maaf loh Pak ya. Itu mohon maaf. Kita orang lain biasanya itu bisanya kita itu menilai orang. Oh iya itu ahli syuhud betul. Gak tahunya ya. Contoh saya. Karena belum ada tahapan laku dengan istiqomah. Kalau nggih sih seneng hasut Pak. Seneng adu domba, seneng ngedu wong. Pokoknya intinya menciptakan suasana itu tidak kondusif dengan maksud dan tujuan ya. Membenarkan fatwa dirinya dan menyalahkan fatwa orang lain. Ini bahaya. Hati-hati. Lah, dos pundi hukume orang yang seperti itu? Contoh saya Pak, bagaimana hukumnya? Cara kula wani ngomong ora gelem nglakoni. Hukumnya lebih berat di mata Allah daripada sing tak omongke. Orang yang saya omongi. Ngajak ngulon, kula gak gelem ngulon. Kula malah ngetan. Leresani kok wetan nggih. Kula bingung masalah. Rasa kula niku gilen. Kebalik nggih. Lah iki wong bingung apa maneh. Itu Pak ya. Makanya ada kata Rasulullah, ulama besok itu ada ulama usuk. Ulama sing mlebu neraka dhisik dadi intip dhisik. Siapa? Yaitu mereka yang wani ngomong tetapi tidak mau ngelakoni. Ayo sedekah. Kangge napa yi? Lah itu ada ini itu. Tapi aku sendiri gak mau sedekah. Tak dalili nganyi sampai. Wong aku pinter dalil. Gitu. Sampeyan ya kesengsem dengan dalil saya. Wong sampeyan melihatnya itu aku adalah seorang tokoh yang harus dihormati. Sampai naik berangkat nang rumahku itu minimal membawa gula kopi karena saya deretan orang yang harus dihormati. Wis muasa sampai niku duwe keyakinan wis jelas iki barokah. Saya sendiri tidak mau ikut sedekah nyuruh. Pertanyaannya, ahli syud apa begitu? Apakah Rasulullah begitu? Akhlak tentang Rasulullah sampun dibuka di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kasih contoh orang ngomel dhisik. Tahu kasih contoh? Beliau sebelum memberikan fatwa, beliau sudah kasih contoh dulu. Nglakoni dhisik ngoten lho. Beda Pak nggih. Buah dari apa yang kita ucapkan dengan dasar sebelumnya kita mengamalkan, membuktikan dengan kita memberikan fatwa, kita sebelum mengamalkan beda Pak. Itu beda. Itu beda. Kita bicara tentang masalah ruh. Kita bicara tentang masalah makrifat pada Allah. Ketika kita bicara sebelumnya kita itu sudah sampai pada pembuktian tentang kemakrifatan Allah. Pasti ketika Anda menyampaikan ruhaniyah sampai itu nggak pernah putus. Klik. Saya kasih contoh secara logika ini. Saya kan sering ke Wajak sini Pak ya. Pedepokan tanpa aran. Oke. Saya sudah tahu lokalisasi Kiwa Tengen. Kalau di timurnya ada Barongan. Terus pundi kidulnya Pak. Kidulnya ada apa itu tahu Pak. Di dalamnya ada gini sudah paham. Karena saya sudah sampai di sini. Lantas lalu saya bercerita di Mojokerto terhadap jamaah yang lain.
atau orang lain, saya ceritakan bagaimana sih keadaan di Padepokan Tanpa Aran, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Ketika saat saya bicara, ruhania saya sambung, Pak. Saged bayangno, oh salone gandol di situ lah. Tahu. Beda, Pak. Saya tidak pernah ke sini. Saya itu tahunya itu dikandani, diceritani panjenengan yang sudah tahu di sini. Lalu saya cerita pada orang lain yang justru juga tidak tahu, cuman belum pernah dikandani. Misalnya dikandani, diberitahu, dikasih tahu. Nah, ketika saya kasih tahu, saya dihadapkan pertanyaan, salone gandol sebelah mana? Kak iso, Pak, jawab. Karena ruhania saya tidak makrifat di sini, tidak tahu. Rupone salon itu ada catnya telur asin atau tidak, nggak tahu. Keramiknya berupa apa juga tidak tahu. Ketika saya berbicara menceritani orang yang minta saya ceritani, ruhania saya nggak bisa sambung di sini karena belum makrifat, belum pernah sampai di sini. Seperti itu. Makanya mohon maaf sekali lagi, apa ilmu di jalur dinul haq Rasulullah ini mahal, Pak. Mahal. Estu. Apa yang Allah kasih tahu terhadap kita tentang dinul haq, ilmu tauhid hakikat untuk bisa sampai makrifat ini mahal. Longko, tahu longko? Harganya itu mahal. Dengan kemahalan itulah kita tidak bisa membayar pada Allah. Akhirnya Allah menghadiahkan lewat baginda Rasulullah SAW. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Oleh sebab itu, saking longkone ilmu ini, saking mahali ilmu ini, saya hanya bisa berpesan terhadap semuanya umat, man-manen. Apa bahasa man-manen? Eman-emanen, reksonen. Dengan cara bagaimana? Atiullaha wa atiur rasul. Apa? Laksanakan. Dari ilmu tahapan kemudian laku. Mereka golek-golekane cariannya angel. Sejarah mbah-mbah ini yang tua-tua dulu. Jenengan yang mengalami pernah di bawah tahun 2014. Bagaimana ketika kita mencari ilmu itu terhadap para masyayikh? Kita dapatnya kinayah, bangge, isyarah. Tidak dituangkan dalam bentuk penjabaran secara terang-terangan ini. Sudah tempatnya khusus. Ya toh? Isi materinya kinayah. Isyarah. Itu juga pernah ku alami, Pak. Makanya kalau saya itu membedakan, sungguh umat sekarang ini dimanja oleh Allah. Estu diuru-uru sampai Allah, disayang-sayang. Tapi ingatlah, biasanya anak yang dimanja itu hati-hati. Tidak mudah memunculkan karakter mandiri, biasanya gitu. Untuk mandiri perjuangan biasanya itu nggak mudah. Malah justru mandiri berjuang riyadhah itu lebih kuat terhadap beliau-beliau zaman dahulu ketika ngangsu ilmu kaweruh itu dari para masyayikh itu dengan isyarah atau dengan kinayah. Ketika beliau-beliau dahulu mendapatkan apa yang dia cari,
Sungguh luar biasa Pak, oleh ngati-ngati Pak. Oleh menyimpan niki hati-hati. Bentuk menghati-hatinya beliau dulu. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Mulai pagi sampai sore. Ngrekso zikir siri, ngrekso zikir sirul asrore secara pribadi. Secara pribadi pagi sampai sore. Wa minal laili juga malam Pak. Hanallah dulu santri dulu Pak. Santri dulu. Sekarang kita dimanja oleh Allah. Disayang-sayang, diururu, tapi waspadalah panjenengan. Itu bentuk bahwasanya fatwa yang terakhir bagi kita untuk Allah. Itu fatwa yang terakhir. Artinya, bila mana diuru-uru atau diberi kesempatan yang terbaik, yang termudah, umat manusia itu kok sudah tidak mau lagi memperhatikan akan hal ini, maka dipastikan, ini pasti Allah akan mengutus utusannya tidak berunsur dari manusia tapi dari malaikat. Kalau malaikat yang diutus, apa yang terjadi? Udah, sejarah para nabi dan rasul semuanya, kalau malaikat yang sudah diutus, maka penghancuran terhadap umat manusia. Bahasa dulu zamannya Nabi Nuh, tsunami, banjir, gitu, tenggelam. Terus para rasul nabi yang lainnya hujan batu. Hujan batu berarti gunung meletus. Batunya naik, nimpa terhadap kaum tersebut. Berbagai macam cara Allah untuk membumi hanguskan manusia itu. Intinya di situ. Oleh sebab itu, walaupun kita dikasih mudah oleh Allah alias diuru-uru, dimanja, disayang. Bentuk tentang masalah cara untuk kita bisa sampai pada Allah, digelar ilmunya secara terang-terangan. Waspada. Arti kita waspada. Lakonono. Jangan sampai menunggu besok. Aku masih utangku banyak, besok belum sempat. Anakku masih kecil-kecil, besok aja. Istriku masih muda, terus enggak aku naik gendeng ya apa? Kata orang-orang kalau sudah masuk di situ katanya gendeng. Bagaimana istriku? Besok aja. Saya masih muda, masih labil dengan perbuatan maksiat. Oke, silahkan kau jawab seperti itu hakmu. Cuman ketahuilah, apa yang kau jadikan sebagai alasan sehingga tertundanya ruhaniyahmu itu, wad'u ilallah, ila rabbik, menunda berangkat kau untuk ke Allah. Semata-mata itu adalah alasan yang diletupkan oleh nafsu dalam diri kita masing-masing. Hati-hati Pak. Ojo penak-penak. Wah enak saiki sekarang. Babakan ilmu sirullah digelar terang-terangan. Gampang paham. Engko dhisik. Kalau kita tidak memakai sistem terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, terperosoklah kita. Ngrekso, artinya ngrekso, ilmu walaupun ini Anda dapatkan dengan mudah
dipaham dibanding dengan zaman dulu. Jikalau Anda itu estu betul-betul meningkatkan tahapan laku dengan istiqomah, maka pemanjaan Allah dalam diri kita itulah tidak akan mendatangkan satu bahaya terhadap Anda. Artinya gak masuk pada teori. Biasanya anak yang kita manja, ya, anak yang kita selalu turuti apa maunya, biasanya itu kan besok nggak bisa mandiri lah, gitu. Nggak masuk teori itu. Karena dia di samping dimanja oleh orang tua, dia itu punya prinsip teguh. Apa? Kemandirian. Yun sewu loh Pak ya. Orang kaya sebab dari warisan orang tua, atau orang kaya sebab dari nol, itu beda Pak. Dari nol ya, dari nol, nggak punya apa-apa, rumah aja kita masih kontrak, istri kadang anak sekarang makan besok tidak, biasa. Tapi ketika saat Allah mengangkat derajat dunianya menjadi orang kaya, itu mohon maaf tidak sama dengan kita yang kaya sebab warisan. Biasanya Pak, nek sebab warisan iku sembrono, alasannya nggak pernah ngalami kesusahan. Lah, sedangkan panjenengan kayanya sebab dari nol, tahu rekoso yang begitu zaman ya Allah, larang sandang larang pangan. Ya. Jadi enggak sembrono. Yun sewu lho Pak, kula niki menangi zamane cara mbok ya niku nek kasih makan anaknya itu ditekem-tekem, dikepel-kepel. Saudara saya itu jumlahnya 16 ya. Kok 16? 12. Lah, saya sendiri nanti yo di program 25 gitu loh. Jika kalah sama orang tua. Gini Pak. Pagi jam 10 atau jam 11 itu ada piring Pak. Jadi mbok itu nasi jagung ya. Ada berasnya putih cilik-cilik. Mboten ketinggal beras. Jadi yang kelihatan itu merah, putihnya enggak begitu kelihatan. Dikepel-kepel tele piring. Oh, iki sing tuwek, iki sing mburi barep dan seterusnya. Jam 10, antara jam 10 dan jam 11. Udah. Ini namanya larang sandang, larang pangan. Lah, ketika saat kita makan kok jatuh, wong tua gini, kualat, mereka kok cukup, kualat. Itu Allah kasih makan, itu enggak sembarangan. Jadi enggak tumon, enggak pernah terjadi piring itu ada uposiji, enggak ada. Semuanya bersih. Karena memang perut lapar, yang dimakan tidak begitu banyak. Otomatis ya Pak ya. Sekarang coba antara buko, antara yol, antara buko, antara wayah, buko, panganan. Apa? Murah sandang, murah pangan. Mangan sak mangan Pak, akeh sing carry-an. Dulu enggak ada bagi, enggak ada yang carry, enggak ada. Sampean pun paham sedaya ngalami kok. Umur-umur sampai niku ngalami zaman waktu tahun 75 itu seperti itu. Seluruh Indonesia. Ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan masalah ilmu. Ya. Ilmu walaupun sedikit jenengan terima tentang dinul haq. Tapi berhubung jenengan olehnya mengamalkan iku lebih volumenya tinggi, jenengan jangan khawatir, ilmu akan yang lainnya itu akan Allah gerojok terhadap jenengan, padahal itu belum pernah Anda pelajari.
Apalagi sebelum jenengan pelajari sudah jenengan amaliyahnya. Zikir di dalam kholwat itu volumenya tinggi, semakin bagus, Pak. Kalau hadis mengatakan fastaqim. Ya. Itu kumpulan hadis sahih dalam kitab Arba'in ya, fastaqim. Kalau imanmu itu sudah betul-betul terhadap Allah faqat, tidak ada yang lain, fastaqim. Encep nih, kuatkan istiqomah itu. Dengan begitu nggak akan goyah, gampang goyah. Ruhaniyah sampai kali kula dengan apapun yang dihadapkan Allah terhadap kita. Lebih-lebih perkara yang tidak enak. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi beliau yang betul-betul dimasukkan Allah di dalam golongan ahli syuhud, tidak menciptakan suasana keruh. Tidak fitnah sana, tidak fitnah sini, tidak hasud sana, tidak hasud sini. Karena bahasa itu sudah hilang dalam hati jenengan. Karakter, sifat yang seperti itu sudah enggak ada. Yang ada adalah rahmatan lil alamin. Kalau sudah begitu, cara Quran fastaqamu. Kejo ono kuat sing rapet sampai kapan. Khalidina fiha abada. Karena itu selama-lamanya. Itulah hakikatnya kehidupan akhirat yaitu. Kehidupan yang kekal. Kita kadang-kadang, enggak kadang-kadang, mayoritas mengatakan kehidupan dunia itu segala-galanya. Seakan-akan hidup selama-lamanya. Padahal sejatosipun sak mestine sesungguhnya kata Allah mengatakan ad-dunya mataun gurur. Kehidupan di dunia iku mata, satu kesenangan. Al-gurur yang menipu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ada satu kehidupan yang kekal. Apa itu? Ilmu, amal, istiqomah untuk sampai makrifat pada Allah. Itulah kesenangan yang kekal, yang abadi. Bapak Ibu, saya katakan untuk masuk di dalam golongan ahli syuhud tidak semudah kita membalikkan tangan. Ingat, ada beberapa tahap yang harus kita alami. Satu adalah ilmu. Untuk zaman 2014 sama sekarang, ilmu dipermudah untuk memahami struktur kepribadian kita, struktur ruhaniyah kita, struktur nafsu dalam diri kita, bahkan struktur tentang rahasia Allah. Sudah digelar. Sudah. Kedua adalah tahapan laku atau praktek. Praktek atau laku. Bentuk praktek jenengan zikir dilakukan ketika khalwat pagi sampai sore, bahkan dari sore sampai pagi. Itu Rasulullah seperti itu. Kasih contoh. Jadi sebelum beliau menyuruh para sahabat, beliau sudah kasih contoh terlebih dulu. Sebelum kita bercerita terhadap orang lain, kita sudah sampai pada wajah. Paham gak? Itu. Lebih baik seperti itu. Kemudian ditutup dengan fastaqamu atau fastaqim. Memegang teguh tali Allah. Itulah yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah 256. Fakotistam sakabil urwatil wutqo lam fisamalah. Pegang teguhlah tali Allah itu. Yang tali Allah itu akan membuahkan yakfur bitaghut wa yu'min billah. Akan menghilangkan seluruh sifat-sifat hasudmu, seluruh sifat jelekmu. Istilah selain Allah yang menutupi ruhaniyah ini akan dikikis habis oleh Allah. Kemudian wa yu'min billah, imanmu pada Allah sudah leres, sudah benar. Tidak menyekutukan Allah lagi
alias tidak berserikat terhadap selain Allah. Kesimpulannya, ahli zuhud itu tidak pernah menebarkan sifat-sifat yang dilarang oleh Allah, yang akan menjadikan situasi kondisi itu tidak kondusif. Itu ahli zuhud justru akan menebarkan sifat rahmatan lil alamin. Sedangkan ahli hijab sebaliknya. Paham ya? Bon, itu sebagai pertemuan perdana setelah kita 1 bulan Ramadan disibukkan kita ibadah puasa pada Allah, kita belum bisa bertemu. Syawal juga begitu. Sekarang sudah masuk Selong 2 bulan. Oke, kita masuk pada session tanya jawab dan dialog Bapak Ibu. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Yusuf. Yai badhe nderek tanget nun sewu sadrenge. Gusti Allah kan damel langit kali bumi niki 6 hari ya. Lah sedinten niku lan apa? Ngapunten sadrenge tangete lagi nentang Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedinten niku Gusti Allah lapo? Ngoten ya. Nggih. Mengapa harus 6 hari? Apakah Allah tidak kuasa kun fayakun? Nah gitu dah. Kok adik ada proses masa 6 hari? Gak kesuwen ta 6 hari. In aroda syai'an ayyakula lahu kun. Lah langsung lagi kok adik 6 dino apa maneh ada pertanyaan sing sedino lapo Gusti Allah. Ini menarik, ini pertanyaan sangat menarik. Bapak Ibu, mengapa harus ada 6 masa? Ya, itulah karakter yang bukan karakternya iblis atau nafsu. Dalam istilah peribahasa, sebelum kau melakukan sesuatu, kau harus mikir dulu dampak, manfaat dan mudaratnya. Itu bukan berarti Allah tidak mampu sekejap, enggak. Itu memberikan contoh terhadap kita. Ojo sok gampang kesusu. Paham maksudnya ya? Tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Jadi 6 masa itu memberikan satu pendidikan terhadap kita terkait apapun irodah yang ada di dalam hati yang belum jadi takdir, kehendak yang kita mau lakukan, itu jangan tergesa-gesa. Biasanya tergesa-gesa wong lanang Bu nggih. Bu, wong lanang yang tergesa-gesa, kesopan wis. Tergesa-gesa biasae. Nek wong wedok iku sabar alus. Kalem-kalem. Sing halus. Allah ya karim. Bapak Ibu, saya tidak membahas tentang 6 masa. Tidak, karena pertanyaannya yang 1 masa tadi digunakan Allah lapo. Ngoten nggih ya. Nek 6 masa itu Allah kasih pengertian terhadap kita, apapun yang mau kita lakukan jangan tergesa-gesa. Sekalipun Allah itu punya hak sifat jaiz, in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup mengatakan kun fayakun. Wonten sak menit. Mboten ya. Cuman itu Allah kasih pendidikan terhadap kita. Apapun yang mau kita lakukan, ngen-ngenen dhisik, tafakurono dhisik, ngen-ngenen ojo sampak ning kuno ada kepentingan hawa nafsu. Lantas yang 1 hari 1 masa digunakan Allah untuk apa? Allah ngapain sih? 1 hari atau 1 masa itu
Boleh saya jawab sing sampean niku tasik bingung? Angsal, Pak? Angsal nggih? Tapi kebingungan sampean iku nanti akan bisa jenengan menemukan satu jawaban hanya satu. Kalau sudah di ahad, baru jenengan boten bingung. Gini, sing nyawang sing wujud, sing tahu sing wujud, ya sing wujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Enggak mungkin. Kita manusia asalnya tidak ada, tidak wujud. Adanya kita, wujudnya kita sebab diwujudkan yang sehingga kita mengambil satu kesimpulan, kita rumongso wujud itu sebab diwujudkan sing wujud. Siapapun yang masih duduk di sini sampai koyok mentok dobol, nggak akan bisa tahu siapa yang sesungguhnya yang seperti itu. Artinya sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang di depan kita, manakala selama mata kita masih tertutup, nggak bisa. Dan atau mata tidak tertutup, tapi alam kita gelap. Sampai kapanpun sepanjang alam itu gelap, mata kita walaupun mencicil tetap tidak bisa melihat sesuatu di depan. Ono ulo yo gak ketok. Ya. Macam-macam. Gak bisa. Wes, iku jawabannya. Dipergunakan satu masa oleh Allah lapo. Rokokan apa ngombe kopi apa? Jawaban saya, yang melihat wujud itu hanyalah Sang Yang Wujud. Aku yakin jenengan sih bingung. Aku yang melok bingung kok. Itu pasti. Gini Pak. Coro akal gak bisa jenengan masukkan di akal. Lapo sih Gusti Allah itu satu hari. Lah lapo jenengan ngurus Allah. Sing ngurus Allah itu Allah sendiri. Dan jenengan pingin tahu urusannya Allah, ya kuwi balik ning asal. Berarti balik yang tidak ada, baru akan tahu lah sih. Wis, rada nyantol lho, Dik, rada nyantol. Gak apa-apa, kalem-kalem, mboten masalah. Tapi yang jelas kalau sampai sudah betul-betul jatuh di wilayah ahad, wa man kana yarju liqa rabbi, nek wis liqa ketemu Allah, udah disitulah jawaban mengapa satu masa satu hari Allah agawe apa. Nek jawab cara syariat keterangan nggih Al-Qur'anul Karim nggih sedaya saged Pak. Ya saenakku sih. Mesti sedina tak gawe gak kerja nang omah terus mek bojoku kate lapo. Bahasane. Jare wong kerja satu hari ikut cuti aku. Lah apa toh Pak ya? Senin kerja sampai Sabtu, Minggu libur, cuti istirahat. Masuk, diterusno masuk ngrasakno bayaran. Kayak apa manungsaku iki kegolong loro, ana sing temen-temen nyembah aku, ana sing gak nyembah. Iki tak rasane rek. Akhirnya muncul Yohan bahasan sampean. Ngerasakno bayaran. Ada lagi Pak?